Komdis PSSI jatuhkan sanksi berat buntut ludah-ludahan di Liga 1. Aksi ludah-ludahan bek Borneo FC Samarinda, Diego Maisels, dan penyerang Persija Jakarta Michael Kermensik di Liga 1 2022-2023 berujung hukuman berat dari Komite Disiplin Komdis PSSI. Dalam sidang pada 8 Desember 2022, Komdis PSSI menjatuhi sanksi larangan bermain selama 8 laga Liga 1 untuk Diego Maisels, denda 10 juta rupiah. Sementara Michael Kermensik dikenai hukuman tidak boleh bermain sebanyak 6 pertandingan dan denda yang sama yaitu 10 juta. Sandy Walsh absen di laga pembuka Piala AFF 2022. Pemain naturalisasi Indonesia Sandy Walsh harus meninggalkan pemusat latihan atau training center timnas Indonesia lebih cepat. Dia terpaksa kembali ke Belgia untuk membela klubnya KV Mechelen di kompetisi resmi. Sandy Walsh masuk dalam daftar 28 pemain timnas Indonesia yang disiapkan jelang berlaga di Piala AFF 2022 pada 20 Desember sampai 16 Januari 2023. TC Timnas sudah berlangsung di Bali sejak 28 November lalu. Kemungkinan besar Sandy Walsh akan absen pada laga pembuka timnas Indonesia kontra Kamboja pada 23 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebab beberapa hari jelang kick-off Piala AFF 2022, Sandy harus memperkuat timnya di 2 pertandingan, yakni melawan RFC Seragen 21 Desember 2022 dan menghadapi Cercle Bruges KSV pada 24 Desember 2022. Kiper PSS tidak didaftarkan ke Liga 1. Kiper PSS Sleman Ega Rizky Pramana harus menunda comeback setelah lebih dari 1 tahun menderita cedera. Manajemen klub sengaja tidak mendaftarkannya pada putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023 karena belum bisa menerka waktu kesembuhan pemainnya itu. Ega Rizky menjalani operasi tulang skapuloid pergelangan tangan kiri. Cedera itu didapat saat pertandingan BRI Liga 1 2021-2022 melawan Persik Kediri pada 3 Oktober 2021. Setelah melakukan proses penyembuhan yang cukup panjang, Ega Rizky pun dinyatakan sembuh dan mulai berlatih bersama tim sejak 2 bulan belakangan ini. Dokter tim PSS Sleman, Feras Ardiles Muhammad menjelaskan kondisi Ega Rizky sudah jauh lebih baik, bahkan bisa dikatakan pulih 100%. Feras Ardiles Muhammad mengatakan proses penyembuhan cedera pasca operasi memang membutuhkan waktu. Tidak bisa sembarangan karena pemain harus melakukan rangkaian program latihan dengan tim fisioterapi. Respon Kocak Kaisang Pangarep setelah Persis kalah dari Arema. Direktur Utama Persis Solo Kaisang Pangarep memberikan respon atas kekalahan timnya dari Arema FC pada pertandingan ke-13 BRI Liga 1 2022-2023. Selesai pertandingan, Kaisang menanggapi dingin kekalahan Persis Solo dari Arema FC dengan skor 1-2 tersebut. Kaisang pun memberikan respon yang sangat mengejutkan terhadap kekalahan timnya tersebut. Respon itu disampaikan lelaki berusia 27 tahun itu di kolom komentar unggahan Persis Solo. "Gak apa-apa kalah, kalau kamu menang malah Liga berhenti lagi," tulis Kaisang Pangarep saat mengomentari unggahan akun Instagram resmi Persis Solo Minggu 11 Desember 2022. Striker naturalisasi Malaysia mulai tebar ancaman di Piala AFF 2022. Penyerang naturalisasi timnas Malaysia, Lee Tuk mulai menebar ancaman untuk para kontestan Piala AFF 2022 seusai mencetak gol debut pada laga pertamanya. Pada duel uji coba antara Malaysia melawan Kamboja di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Jumat 9 Desember 2022, Lee Tuk turut menyumbangkan 1 gol untuk membawa Harimau Malaya menang 4-0. Gol yang dicetak Lee Tuk terlahir pada menit ke-38. Dia sukses menerima umpan terobosan dari Faisal Halim lalu menaklukkan kiper Kamboja. Bagi penyerang kelahiran Inggris itu, gol ini tentu terasa spesial sebab dia bisa menjaringkan bola ke gawang lawan saat mencatatkan penampilan pertamanya bersama timnas Malaysia. Luis Mia minta maaf usai insiden memukul Beng. Pelatih Persib Bandung Luis Mia memohon maaf atas perlakuannya setelah tim Maung Bandung menang 2-1 terhadap Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri Semarang Sabtu 10 Desember 2022. Pelatih Persib asal Spanyol itu terlihat begitu emosional hingga memukul Beng. Aksi dari Luis Mia itu dikarenakan pasukannya mampu membalikkan keadaan menjadi menang. Luis Mia sangat mengapresiasi dengan perjuangan pasukannya, terlebih saat dalam keadaan tertinggal hingga meluapkan emosinya dengan memukul Beng. Kemenangan itu membuat Persib ini menempati posisi ke-7 di klasemen sementara Liga 1 musim ini dengan raihan poin 22. Sementara Persebaya Surabaya menempati posisi ke-10 dengan poin 16. Jelang bursa transfer, PSIS siapkan operasi perburuan pemain. Pelatih PSIS Semarang Ian Andri Gilan memastikan bahwa timnya akan melancarkan operasi perburuan pemain pada bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2022-2023. Rencana transfer pemain itu dikatakan Ian Andri Gilan setelah PSIS tumbang dari Borneo FC di Stadion Maguwo Harjo Sleman Jumat 9 Desember 2022. Pada laga itu, skuad Mahesa Jenar digulung Pesut Etam dengan skor 2-4. Mereka hanya bisa mencetak gol melalui Ferdian Wahyu di menit ke-35 dan Hari Nur Yulianto menit ke-67. Sementara itu, 2 dari 4 gol tim lawan disumbangkan oleh Stefano Lillipali menit 19 dan 82 dan 2 lainnya dicetak Jonathan Bostus di menit 22 serta Agung Prasetyo 31. Ian Andri Gilan mengatakan Mahesa Jenar memang sudah menyiapkan rencana perburuan pemain ketika bursa transfer putaran kedua Liga 1 2022-2023 resmi dibuka.
Jerman, Korsel, Argentina berebut TC di Bali untuk Piala Dunia U20. Sudah sepekan lebih, Jordi Amat akhirnya bergabung bersama timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Pulau Dewata jelang Piala AFF 2022. Selama itu, Jordi merasakan bagaimana kualitas lapangan di training ground Bali United. Bagi Jordi, lapangan latihan milik Bali United tersebut cukup bagus dan Bali United beruntung memiliki lapangan latihan seapik ini. Training ground Bali United akan menjadi rebutan tim-tim peserta Piala Dunia U20 2023. Bahkan beberapa klub dunia seperti dari Korsel, Jerman, dan beberapa negara di Eropa lainnya sudah menjalin komunikasi. Dari kabar yang beredar pun, timnas Argentina U20 membeli datang lebih cepat ke Bali untuk persiapan Piala Dunia U20 2023.